Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan hadis yang 220 insyaallah. Sebelum dibacakan tentang komentar tentang ta'liq singkat Syekh As-Sa'di rahimahullah, perlu untuk ana ulang sedikit ulasan berkaitan tentang masalah hadis yang 220. Di saat Nabi Muhammad SAW, beliau di tahun 7 Hijriyah. Nabi Muhammad beliau bersama dengan para sahabat yang lainnya melaksanakan suatu umrah. Umrahnya disebut sebagai umrah qadha. Umrah yang dikerjakan sebagai ataupun dalam rangka untuk mengqadhain umrah yang gagal sebelumnya di tahun 6 Hijriyah. Karena dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik Mekah saat itu. Tayyib, di saat tahun 7 Hijriyah tersebut, Nabi Muhammad beliau baru boleh ataupun diizinkan masuk oleh orang-orang musyrik Mekah. Umrah saat itu yang dikerjakan di tahun 7 Hijriah disebut umrah qadha. Di saat kaum muslimin bersama dengan Nabi Muhammad melaksanakan umrah ini, melaksanakan tawaf, sebagian di antara orang musyrik Mekah mengawasi setiap pergerakan Nabi Muhammad di saat mereka tawaf, dan mereka menyebarkan suatu desas-desus bahwa kaum muslimin saat itu sedang dalam kondisi lemes, dalam kondisi capek, dalam kondisi sakit-sakitan. Karena kenapa? Terkena humma Yasrib, terkena wabah demam kota Madinah ataupun Yasrib. Ini adalah suatu tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik Mekah saat itu, di saat Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin zaman-zaman tersebut untuk melaksanakan suatu umrah, untuk melemahkan mereka, melemahkan jiwa-jiwa kaum muslimin saat itu. Nabi Muhammad SAW beliau tidak membantahnya dengan kata-kata, tetapi adalah beliau menampakkan, dan juga para sahabat semuanya dalam kondisi tegar, dalam kondisi kokoh, dalam kondisi kuat. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW di saat beliau melaksanakan suatu tawaf dengan para sahabat tidak menampakkan lemesnya, tetapi justru bukan sekedar keliling biasa, tetapi adalah disertai dengan lari-lari kecil. Pada umumnya orang yang lari-lari kecil dalam keadaan semacam itu, mereka bukanlah orang-orang lemah. Mereka bukanlah orang-orang lemah. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa tuduhan orang-orang musyrik saat itu tidak berdasar sama sekali. Kaum muslimin tetaplah kokoh. Buktinya apa? Di saat mereka tawaf, di putaran 3 yang pertama, mereka berlari-lari ke kecil ataupun yang disebut sebagai ar-ramal. Disebut sebagai ar-ramal. Tayyib. Kita perhatikan di sini jemaah sekalian, yang ada dalam riwayat ini bahwa misalnya ini adalah pojok atau rukun Hajar Aswad. Kemudian di sini adalah rukun Asyami, di sini adalah rukun Iraq, di sini adalah rukun Yamani. Antara rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, Nabi Muhammad beliau perintah kepada kaum muslimin untuk jangan lari-lari. Untuk jangan lari-lari. Berarti dari sini sampai sini
Kaum muslimin saat itu mereka berlari-lari kecil di 3 putaran yang pertama. Sedangkan di sini mereka berlari-lari kecil. Karena kenapa? Karena saat itu orang-orang musyrik Mekah memandangnya, mantaunya adalah dari arah sana. Dari arah sana. Sehingga biar nanti nyir tenaga, udah berarti dari area sini sampai sini, kaum muslim mereka mulai untuk kembali ngecas kekuatannya. Dalam artian bahwa menghimpun tenaga untuk bisa lari kembali. Baik, ini inti yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Baik, antum ulang dari poin tentang bahwa orang-orang musyrik mereka berkumpul di Bukit Qu'ayqi'an. Di Bukit Qu'ayqi'an. Nah, silahkan. Ketemu? Bismillah. Dahulu orang-orang musyrikin itu berkumpul di atas Qu'ayqi'an, yang itu sebuah gunung yang asalnya adalah Marwah dan mereka berada di bagian atasnya. Dan pada lokasi tersebut ada bagian yang menjulang dan sekarang dinamakan dengan Al-Qararah. Dan bekas-bekas gunung itu masih ada sampai sekarang. Mereka berkumpul di tempat itu untuk melihat tawaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dahulu dari tempat tersebut mereka dapat melihat orang-orang yang ada di dalam Masjid Al-Haram. Ketika orang-orang musyrikin melihat tawaf kaum muslimin, mereka jengkel dan kesal, seraya mereka berkata, "Mana yang kalian katakan tadi? Mereka tidak cukup sekedar berjalan, bahkan mereka berjalan dengan cepat." Kita perhatikan jemaah sekalian. Berarti sebagian orang-orang musyrik saat itu, di saat mendengar berita ataupun desas-desus yang dihembuskan oleh orang musyrik yang lain, sebagian di antara mereka tidak percaya. Mereka pengennya melihat secara langsung tentang lemesnya kaum muslimin. Yang dibilang oleh sebagian di antara mereka, berdasarkan hoax yang ada, bahwa kaum muslimin saat itu terkena wabah ataupun terkena demam Yathrib. Di saat melihat kondisinya, saat mereka memantaunya, lah katanya lemes. Tapi kok di saat tawaf mereka bukan berjalan biasa, tidak lemes, tidak kelinya-kelinyi, tetapi justru mereka berlari-lari kecil. Kemudian mereka bilang, "Aina ma taqul?" Lah, yang kalian bilang tadi itu mana? Mereka tidak sekedar tawaf biasa, justru mereka berlari-lari kecil. Baik, lanjut. Ar-Ramal adalah berjalan dengan cepat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan mereka agar berjalan di antara 2 rukun Yamani, karena pada posisi tersebut mereka tidak terlihat oleh orang-orang musyrikin lantaran terhalangi oleh Ka'bah. Jadi mereka mendapatkan 2 kemaslahatan. Pertama, mereka membuat musuh-musuh mereka marah dan kesal. Kedua, mereka memberi hak istirahat pada diri-diri mereka. Ini ada poin yang mungkin terlewat, tidak diterjemahkan. Di sini tadi setelah didefinisikan tentang ar-ramal itu adalah al-khabab. Al-khabab wa huwa al-sur'atu fil masyi duna as-sa'yi. Al-khabab atau ar-ramal itu adalah berjalan cepat tetapi langkahnya pendek tanpa disertai dengan lari kencang. Duna sa'i. Ini terjemahan ada sebagian di antara teks yang mungkin terlewat belum diterjemahkan. Berarti untuk ramal ataupun berlari-lari kecil bukanlah sebagaimana orang yang berlari kencang seperti orang yang mungkin lari maraton ataupun yang lain sebagainya. Tetapi larinya langkah-langkahnya kecil, tidak terlalu cepat. Ini yang disebut sebagai ar-ramal.
Kemudian tadi juga disampaikan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW beliau perintah kepada kaum muslimin, kepada para sahabat agar mereka berhenti ataupun mereka itu berjalan biasa ma baina ruknaini al-yamaniyain, di antara dua rukun Yaman. Ini rukun Yaman, ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini disebut rukun Yaman. Disebut rukun Yaman. Di saat kaum muslimin mereka mempraktekkan hal tersebut dalam artian bahwa dari mulai rukun Hajar Aswad, kemudian keliling ke rukun ini sama rukun ini atau pojok ini sampai pojok yang sini. Mereka berlari-lari ke kecil. Sedangkan setelah sampai ke rukun Yaman sampai rukun Hajar Aswad di sini ini, Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk berjalan biasa. Praktek yang dijalani semacam ini, mereka mendapatkan dua kemaslahatan, dua kemanfaatan. Apa yang pertama? Membuat jengkel para musuh. Karena kenapa kok jengkel? Karena tadi itu ada suatu harapan bahwa kaum muslimin itu memang benar-benar lemes. Tetapi ternyata yang ditampakkan oleh mereka berjalan dengan tegar. Mereka berlari dengan sigap. Sehingga harapan yang diharapkan oleh orang-orang musyrik tidak tercapai. Sehingga ini membuat orang-orang musyrik menjadi jengkel, menjadi marah. Tayyib, ini adalah yang pertama. Kemaslahatan yang pertama. Yang kedua adalah warahatu anfusihim. Yang kedua adalah memberikan istirahat bagi fisik mereka. Loh, kenapa kok perlu istirahat? Kenapa kok perlu istirahat? Nabi Muhammad SAW beliau tidak maksa para sahabat untuk memforsir tenaganya. Tadi itu para sahabat di saat mereka diperintahkan Nabi Muhammad untuk untuk berlari-lari ke kecil. Karena kenapa? Karena memang untuk membuktikan bahwa kaum muslimin ini walaupun aslinya lemes perjalanan jauh, tetapi jangan sampai lemesnya mereka dilihat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka nggak bahagia, tampakkan diri kalian walaupun toh aslinya lemes. Jangan tampakkan kelemesannya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat area-area yang sini, yang mana pergerakan mereka tertutup oleh bangunan Ka'bah karena para musuh berada di sana. Berhubung tertutup, ya udah kalian berjalan biasa saja untuk menghimpun tenaga demi perputaran yang berikutnya. Nabi Muhammad SAW beliau tidak memforsir, beliau tidak memaksa kaum muslimin saat itu, walaupun toh beliau tahu keadaannya pegelnya bukan main. Antum bayangkan zaman dahulu ya ikhwan, perjalanan dari Madinah menuju Mekah 450 km ataupun sampai 500 km dari Madinah menuju Mekah. Bisa berjalan biasa, rata-rata berjalan biasa. Sebagian di antara mereka naik kendaraan, mungkin onta ataupun mungkin kuku. Rata-rata berjalan biasa. Saat sampai Mekah, nggak ada istilah ke hotel terlebih dahulu. Kalau kita umrah, Masya Allah, perjalanan naik pesawat, ruangannya ber-AC, kursinya empuk. Kalau kita ini, kalau sampai ke Mekah, apakah langsung tawaf? Enggak. Kemana dulu? Ke hotel. Mandi air hangat, rebahan terlebih dahulu berjam-jam. Ada makan di sana. Kadang-kadang sebagian di antara orang ada kursi pijat di sana pula. Setelah fresh, baru kemudian tawaf. Segernya bukan main zaman saat ini. Beda dengan kondisi zaman dahulu, gak ada istilah transit terlebih dahulu. Langsung sampai Mekah langsung keliling. Kita nggak bisa bayangkan jemaah. Panasnya bukan main. Berhadapan dengan musuh, diintai musuh. Nabi Muhammad cukup paham keadaan semacam ini beda dengan keadaan kita zaman ini. Beda dengan zaman saat ini. Sudah begitu di saat umrah, di saat tawaf, Masya Allah, masih ngeluh pula kita ini. Masih ngeluh. Protesnya bukan mabuk, panas kata dia, panas. Padahal di Masjidil Haram sudah ada AC-nya.
Sudah ada AC. Yang bawah pun yang musimnya panas jadi adem. Jadi adem. Ini kondisi zaman dahulu beda dengan kondisi zaman saat ini jamaah. Beda dengan kondisi zaman saat ini. Zaman dahulu Masya Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau cukup paham tentang keadaan fisiknya para sahabat. Tapi berhubung jangan sampai capeknya kaum muslimin, lemesnya kaum muslimin, dan kita nggak bisa bayangkan perjalanan jauh, nggak ada transitnya, nggak ada AC, nggak ada pijatnya ataupun yang lain sebagainya, nggak ada. Kalau kita lagi umroh, kopernya diangkatin sampai ke depan kamar, kopernya diangkat. Zaman dulu ngangkat sendiri dari Madinah sampai ke Mekah. Capeknya bukan main. Sehingga Masya Allah, Nabi Muhammad SAW beliau tidak maksa kaum muslimin untuk berlari sampai 7 putaran. Putaran. Cukup 3 yang pertama. Itu pun untuk area-area yang memang dipantau oleh orang-orang musyrik yang berada di Wa'ikian. Sedangkan untuk area atau spot yang memang tidak terlihat oleh mereka, silahkan untuk berjalan biasa. Baik, intinya jamaah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya praktek yang dijalankan Nabi Muhammad saat itu yang beliau perintahkan kepada para sahabat untuk berlari-lari kecil di 3 putaran yang pertama sampai area sini, kemudian mereka berjalan biasa, mendapatkan 2 kemanfaatan. Yang pertama adalah untuk ighawatul adwihim, untuk membuat jengkel para musuhnya. Kemudian kedua adalah untuk ngecas tenaga. Biar fresh kembali walaupun toh enggak berhenti ya, tapi berjalan biasa. Ya masih lumayan. Tayyib. Semoga Allah meridhai para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW saat itu, dan juga muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, lanjut. Perkataannya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk berjalan cepat di seluruh putaran, melainkan kemudahan atas mereka. Itu cukup berjalan cepat pada 3 putaran pertama untuk menyisakan semangat dan kekuatan mereka. Di dalam hadis tersebut sebentar, kita perhatikan di sini nih, bahwa tidaklah ada yang menghalangi Nabi Muhammad SAW beliau untuk merintahkan kaum muslimin kecuali untuk tawaf, untuk melaksanakan suatu lari-lari kecil di saat tawaf pada putaran yang pertama saja. Tidaklah ada yang menghalangi beliau kecuali kasih sayang beliau kepada para sahabat. Cukup 3 putaran itu saja, dan tidak dilanjutkan ke 4 putaran berikutnya. Tidak dilanjutkan 4 putaran yang berikutnya. Baik, lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang disyariatkannya membuat musuh-musuh Allah Ta'ala marah dan jengkel. Iya, ini diantara kesimpulan disampaikan oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah berkait tentang masa disyariatkannya tindakan untuk membuat kejengkelan, membuat marah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk membuat jengkel mereka. Karena kenapa? Karena di dalam peperangan zaman dahulu jamaah sekalian, tentunya bukan hanya suatu perangan fisik, tetapi adalah perang menyangkut masa perang urat saraf. Artinya bahwa menggunakan perang yang kadang-kadang bukan hanya ketemu fisik, tapi ada mempermainkan masalah perasaan. Sehingga di saat ada sebagian di antara keadaan yang mana kaum muslim mau nggak mau melaksanakan suatu hal, kemudian dianggap oleh mereka bahwa kaum muslim itu lemes ataupun lemah, kemudian dibantah dengan tindakan yang ada. Dengan tindakan yang ada, dengan cara Nabi Muhammad SAW beliau perintah para sahabat untuk lari-lari kecil. Sebagian dan terfirman Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wala yaqauna mawti'a yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dan tidaklah mereka melangkah
ke suatu tempat yang membakar kemarahan orang-orang kafir, dan tidaklah pula menimpa musuh suatu bencana, melainkan dituliskan bagi mereka dengannya suatu amal saleh. Sehingga perlu ada suatu usaha. Kalau walaupun seandainya kaum muslimin saat ini sebagian di antara keadaan mungkin agak capek, mungkin agak lemes, di sana ada orang kafir, maka jangan menampakkan kelemesannya, perlu untuk tampakkan keunggulan, ketangguhan, kebersihan moral ataupun yang lain sebagainya dengan adanya suatu prestasi yang nyata di zaman saat ini. Di zaman saat ini. Artinya kalau sebagian di antara kita saat ini bekerja di tempat-tempat yang campur ada orang kafir, ada orang muslim, maka jangan sampai kemudian membuat agama Islam tercoreng dengan tingkah laku kita. Karena mereka itu menilai gerakan kita. Karena mereka itu siap untuk membantai dengan kata-katanya. Dengan membuli kita. Di saat dibilang, loh ini kerjaan siapa? Kok berantakan begini? Biasa, agama sebelah. Agama apa ini? Agama Islam maksudnya. Adalah agama Islam. Sehingga perlu untuk dipastikan di saat kita itu bekerja di tempat yang di situ ada orang non-muslimnya, perlu untuk profesional dalam bekerja. Karena kenapa? Karena itu adalah sebagai suatu corong dakwah. Seorang muslim tersebut, dia itu ada sebagai gambaran agama Islam dalam pandangan orang yang teman sekerja yang dia beragama selain agama Islam. Biar nanti tidak dinilai buruk. Di saat misalnya ada seorang muslim menjadi seorang pejabat, kemudian korupsi. Di antara ucapan netizen yang tidak beragama Islam, mereka bilang apa? Coba sepil agamanya. Agamanya. Yang tercoreng siapa? Kaum musliminnya. Agama Islamnya. Yang membuat yang bahagia siapa? Ya mereka. Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah sekalian, untuk konteks saat ini adalah tampakkan bahwa kaum muslimin itu adalah orang-orang profesional yang di saat dia bekerja tidak setengah-setengah. Di saat pekerjaannya setengah-setengah ataupun ngasal, sedangkan di situ ada orang-orang selain agama Islam, maka yang babak belur adalah agama Islam. Padahal agama Islam nggak ngajarkan tentang adanya semau-mau sendiri saat bekerja. Agama Islam menyemangati pengikut-pengikutnya. Kata Nabi Muhammad di suatu hadis yang sahih, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayutqinahu." Sesungguhnya Allah SWT dia itu cinta. Di saat melihat seorang hamba bisa mengerjakan suatu pekerjaan, dia kerjakan secara profesional. Artinya berarti kaum muslimin dimotivasi di saat dia bekerja jangan ngasal. Yang penting jadi katanya. Yang penting ada laporan. Ini masalah nanti. Yang penting ada laporan. Yang penting bukan masalah laporannya. Tetapi adalah ada laporan dikerjakan dengan cara yang tidak ngasal. Baru kemudian, oh Masya Allah. Ini gak heran, ini kaum muslim modelnya begini Sa'id. Ini kerjaan siapa? Bagus, pasti pekerjaan ini ya, si orang soleh ini ya. Siapa ini? Ya seorang muslim ini. Seorang muslim ini. Tayyib. Jamaah sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian tadi di sini dibahas pula. Lanjut yang poin kedua. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat pensyariatan berjalan cepat di dalam tawaf, karena hal itu dapat mengingatkan kita tentang apa yang terjadi pada wali-wali Allah Ta'ala bersama musuh-musuhnya. Iya. Masyru'iyatul raml, tentang disyariatkannya aksi untuk berjalan cepat ataupun berlari-lari kecil. Di saat apa? Di saat tawaf yang pertama. Dan hal ini merupakan suatu pengingat ataupun tazkir akan peristiwa sejarah yang dialami oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW di hadapan musuh-musuhnya. Dan ini jamaah sekalian, ini yang dilestarikan hingga hari ini di saat
Sudah nggak ada musuh-musuh Allah yang mengintai sebelah sana. Tidak ada desas-desus yang mengatakan bahwa kaum muslimin yang sedang tawaf, mereka adalah orang-orang yang lemah. Tidak ada hoax yang menyebar di sekitar Ka'bah di zaman saat ini. Tetapi syariat yang berkaitan dengan masalah ramal, berlari-lari kecil di saat tawaf, masih dilestarikan sampai saat ini. Menjadi suatu sunnah sampai insya Allah, ila masya Allah, sampai hari kiamat. Fungsinya apa? Fungsinya ada sebagai suatu tampak tilas yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sudah tidak ada orang-orang musyrik Mekah yang mengintai karena mereka semua telah binasa. Baik, lanjut. Banyak dari amalan-amalan ibadah haji disyariatkan untuk mengingat dan mengenang peristiwa, sebagaimana amalan sa'i disyariatkan untuk mengenang apa yang terjadi pada Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Dan sebagaimana melempar jumroh disyariatkan untuk mengenang apa yang pernah terjadi pada Ibrahim alaihi salam bersama setan laknatullah alaih dan lain sebagainya. Tayyib. Di sini jemaah sekalian, artinya bahwa serentetan gerakan fisik ibadah haji yang bisa dilihat oleh mata kita. Semisal di saat kita melaksanakan suatu sa'i, berlari-lari kecil di area yang memang sudah ditentukan di sana. Ini ada sesuatu tadzkir ataupun mungkin sebagai suatu peringatan nampak tilas tentang perjuangan sejarah yang dialami oleh Hajar alaihi salam di saat beliau bersama dengan anaknya yang masih bayi dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke suatu daerah, suatu tempat yang gersang, nggak ada air di sana, nggak ada air di sana. Kemudian berhubung mengkhawatirkan Ismail, akhirnya kemudian Hajar yang sendirian, sedangkan Nabi Ibrahim telah pergi. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala berlari ke sana ke sini, semangatnya ada, tidak patah semangat, kokohnya bukan main dalam rangka untuk menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam karena airnya sudah nggak ada. Akhirnya kemudian izin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di bawahnya Nabi Ismail ada air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam. Walaupun peristiwa berkaitan dengan hal tersebut sudah tidak ada di zaman saat ini, tetapi adanya semangatnya Hajar alaihissalam terbawa sampai zaman saat ini menjadi suatu syariat yang berupa sa'i sebanyak 7 kali. Kemudian juga pula di sini tentang adanya melempar jumroh. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, yang berusaha untuk menggagalkannya itu siapa? Adalah iblis ataupun syaitan yang berusaha untuk menghembuskan pengaruh-pengaruhnya agar perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba di suatu tempat yang mana tempat-tempat tersebut yang saat ini ada suatu tiang yang lebar. Ini tempat-tempat area-area yang mana zaman-zaman dahulunya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau melempari syaitan dengan kerikil-kerikil yang ada sebanyak 7 kali untuk setiap spotnya. Jumrah, ula, aqabah, sama wusta. Taib. Dan ini yang dilestarikan sampai zaman saat ini. Dan Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkannya. Taib, lanjut. Hadis 221 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata,
aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Mekah. Apabila beliau telah menyentuh rukun Hajar Aswad pada saat pertama tawaf, beliau berjalan cepat 3 kali putaran. Baik, perhatikan jemaah sekalian. Kalau peristiwa yang disebutkan di hadis 220 tadi itu menyangkut masalah prakteknya Nabi Muhammad dalam umrah qadha. Kalau kita membuat suatu perbandingan bahwa di saat Nabi Muhammad beliau melaksanakan umrah qadha tersebut, 3 putaran yang pertama berlari-lari kecil. Kemudian setelah sampai ke area rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, Nabi Muhammad dan juga para sahabat kemudian berjalan biasa. Yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk ke kota Mekah ataupun di saat beliau melaksanakan suatu haji wada. Haji pertama kali sekaligus haji yang terakhir dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama awal kali beliau setelah memegang Hajar Aswad, langsung beliau tawaf dengan 3 kali putaran. Yang pertama dengan cara lari. Dan larinya bukan berhenti saat di sini, tetapi adalah 360 derajat lingkarannya. Nabi Muhammad SAW beliau berlari-lari kecil untuk 3 putaran yang pertama. Berarti beda dengan yang beliau praktekkan di saat beliau melaksanakan tawaf qadha atau umrah qadha. Ini perbedaan yang mendasari tentang masalah prakteknya tawafnya Nabi Muhammad SAW di saat beliau haji wada dan juga di saat beliau umrah qadha. Walaupun sama-sama tujuannya, walaupun toh sama-sama ada ramalnya ataupun ada berlari-lari kecil, cuma untuk prakteknya, untuk area yang ada antara rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, untuk umrah tawaf qadha, Nabi Muhammad beliau berhenti ataupun beliau berjalan biasa. Tetapi untuk di saat beliau haji wada, keliling 3 putaran yang pertama semua lari dan tidak ada yang berjalan di area sini. Perhatikan jemaah sekalian, untuk tawaf untuk umrah qadha itu terjadi di tahun 7 Hijriah. Sedangkan untuk haji wada terjadi di tahun 10 Hijriah. Berarti selang 3 tahun lamanya. Taib. Lanjut. Secara hadis, perkataannya di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Mekah, yaitu pada saat haji wada. Apabila beliau telah menyentuh rukun Hajar Aswad pada saat pertama tawaf, beliau berjalan cepat 3 kali putaran, yaitu bahwa beliau berjalan cepat 3 putaran pertama pada awal tawafnya. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa beliau berjalan cepat di seluruh 3 putaran tersebut, dan beliau tidak berjalan di antara 2 rukun Yamani. Tayyib. Perhatian jemaah sekalian, ini hadis terjadi di saat haji wada'nya Nabi Muhammad di tahun 10 Hijriah. Perhatikan, tahun 8 Hijriah, 7 Hijriah, ini kan Nabi Muhammad beliau melaksanakan umrah qadha. Kemudian tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad beliau menaklukkan kota Mekah. Kemudian tahun 9 Hijriah Nabi Muhammad beliau tidak berangkat haji. Beliau masrahkan berangkat haji dipimpin oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena tahun 9 Hijriah para delegasi duta-duta dari kabilah-kabilah sekitar Mekah, mereka pada mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemana? Ke Madinah. Sehingga kemudian tahun tersebut disebut sebagai Amul Wafud. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW beliau berangkat haji di tahun 10 Hijriah. Termasuk sebagian dan ulama mengatakan bahwa ini kenapa Nabi Muhammad SAW beliau kok tidak berhaji tahun 9 Hijriah. Sebagian dan ulama mengatakan bahwa karena saat itu
kota Mekah walaupun toh sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, cuma untuk pelaksanaan ibadah haji masih bercampur dengan orang-orang kafir. Masih bercampur dengan orang-orang musyrik saat itu. Sehingga tugasnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dibantu oleh Ali, yang dibantu oleh Abu Hurairah dan juga yang lain sebagainya. Di saat berhaji tahun 9 Hijriah, sekalian diumumkan bahwa tahun depannya tidak ada kebolehan bagi orang-orang musyrik untuk ikut tawaf di saat musim-musim haji. Baru kemudian tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad beliau berhaji. Haji pertama kali sekaligus haji yang terakhir kalinya Nabi Muhammad SAW. Terakhir kalinya Nabi Muhammad SAW. Dan dikisahkan di sini bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau awal kali beliau sampai ke Mekah. Di saat sampai ke area Ka'bah, Nabi Muhammad SAW beliau nyentuh rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Habis itu langsung beliau tawaf. 3 putaran yang pertama beliau berlari-lari kecil, berjalan agak cepat. Dan di saat sampai di sini beliau tidak berjalan biasa sebagaimana yang beliau praktekkan dulu di tahun 7 Hijriah di saat umrah qadha. Tetapi untuk lari-larinya beliau keliling benar-benar lari-lari kecil-kecilnya. Tayyib, perhatikan jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyangkut masalah lari-lari kecil yang jemaah sekalian atau menyangkut masalah berjalan cepat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lainnya sampai muncul suatu pertanyaan lah. Ini kenapa di saat tahun 10 Hijriah, di saat Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan haji wada, kok masih lari-lari kecil pula? Padahal ada yang ngintek nggak saat itu? Ada yang ngawasin nggak? Nggak ada yang ngawasin. Karena pentolan orang-orang musyrik saat itu sebagian besarnya sudah masuk agama Islam. Sehingga tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW beliau masih melaksanakannya. Sahabat Umar bin Khattab dan juga sebagian dari sahabat yang lainnya, mereka bertanyakan, "Fima Ramadan? Al-ana waqad atallahu al-Islam wa nafal kufra wa ahlahu wa imullahi ma nada'u syai'an kunna naf'alu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Perhatian jemaah sekalian, yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW di tahun 10 Hijriah, beliau senantiasa untuk 3 putaran yang pertama, beliau berlari-lari kecil ataupun beliau berjalan cepat. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, di zaman Abu Bakar As-Siddiq anhum ajma'in, mereka masih berlari-lari cepat. Sehingga di saat ada sebagian di antara pertanyaan yang terlontar bahwa, loh ini kan zaman-zaman untuk wilayah-wilayah Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi ternyata kenapa kok perlu kita laksanakan ramalan ataupun berjalan cepat ini? Kenapa di saat tawaf 3 putaran yang pertama? Kemudian sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Waimullah, demi Allah, ma nad'u syai'an kunna naf'alu ala ahdi Rasulillah sallallahu." Kata beliau bahwa demi Allah, kami ataupun kita itu tidak akan meninggalkan hal-hal yang pernah kami kerjakan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya walaupun toh saat itu orang-orang musyrik sudah tidak ada yang mengawasi, membuli dengan dibilang bahwa orang-orang Muslim telah terkena suatu penyakit demam kota Madinah. Walaupun sudah tidak ada hoax tersebut, tetapi berhubung kita itu melaksanakan bersama Nabi Muhammad SAW dan juga di saat tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakannya lagi, maka kami pun tidak meninggalkan apa-apa yang pernah kami praktekkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Giginya para sahabat semuanya di saat mereka mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah waktunya? Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita ulang sedikit untuk hadis yang 221, baru kemudian nanti kita bahas untuk ta'liq yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya
dan semoga Allah bimbing kita semuanya, dan semoga Allah SWT berikan keistiqomahan kita semuanya untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaallah min rabbil alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح